Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil. Alam yaj'al fi tadlil tarmihim min sijil. Alam tara, apakah tidak melihat siapa kamu ya Muhammad? Alam tara, apakah tidak melihat siapa kamu ya Muhammad? Kaifa fa'ala, pada bagaimana, kaifa, bagaimana fa'ala membuat, kaifa pada bagaimana fa'ala membuat siapa Rabbuka Tuhanmu ya Muhammad? Bi ashabil fil, pada yang mempunyai gajah, pada yang mempunyai gajah. Pada yang mempunyai gajah. Alam yaj'al, apakah tidak membuat siapa Rabbuk Tuhanmu itu? Alam yaj'al, apakah tidak membuat siapa Rabbuk Tuhanmu itu? Kaidahum, pada tipu dayanya mereka, fi tadlilin, di dalam kerugian atau kehancuran. Fi tadlilin, di dalam kerugian atau kehancuran. Wa arsala, dan mengirim siapa Rabbuk. Wa arsala, dan mengirim siapa Rabbuk alaihim, atas mereka, yaitu ashabul fil, orang-orang yang mempunyai gajah. Toiron, pada burung. Toiron ababila, yang berbondong-bondong. Toiron, pada burung ababila, yang berbondong-bondong. Tarmi, yang melempar. Siapa, apa toir, him, pada mereka. Tarmi, yang melempar. Tarmi, yang melempar toir, toir burung-burung itu, him, pada mereka. Bihijaratin, dengan batu. Bihijaratin, dengan batu. Min sijilin, dari tanah yang terbakar. Min sijilin, dari tanah yang terbakar. Faja'ala, maka menjadikan siapa Rabbuk. Faja'ala, maka menjadikan siapa Rabbuk hum, pada mereka. Ka'asfin, seperti daun-daun makulin, yang dimakan ulat. Ka'asfin makulin, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan ulat, artinya bolong-bolong. Ini kenapa kamu tidak nulis? Astagfirullahaladzim. Santri itu jololak-lolok kenapa? Hadi ni'am allati imtanallahu ala Quraisy. Ini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diujian kepada orang-orang Quraisy. Fima sarafa anhum min ashabil fil, yaitu yang Allah menghindarkan. Yang Allah menghindarkan kepada kaum Quraisy min ashabil fil, daripada kaum apa itu yang mempunyai gajah. Pasukan perang yang mempunyai gajah. Pasukan perang yang mempunyai gajah. Alladzina kanu qad azzamu ala hadmil Ka'bah, yang pasukan gajah ini, ingin bertujuan menghancurkan Ka'bah. Walakin hada min babil irhas wa tauti'ah lima ba'asi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tetapi ini adalah daripada bagian irhas atau semacam sesuatu tanda-tanda akan kelahiran sesuatu yang akan terjadi yang sangat istimewa, yaitu lima ba'as Rasulillah, akan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lahir pada tahun itu. Pada tahun itu terjadi kejadian itu yang kemudian lahirnya Rasulullah pada tahun disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah karena ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Wulida ala asulil aqwal, dilahirkan masyhurnya pendapat ulama. Walisanil hal, walisan al-qadr yaqul lan nansurukum ya ma'syar Quraisy 'alal habasah. Lan nansurukum, seolah-olah ini diucapkan lan nansurukum, saya tidak menolong kalian semuanya wahai orang-orang Quraisy. Seolah-olah kamu tidak menolong kalian ya Quraisy, li khairatikum alaihim, karena kebaikan kamu semua alim atas mereka. Walakin, tetapi adalah ini siyanatan lil baitil atiq, tetapi ini adalah karena untuk melindungi Baitullah al-Atiq alladzi sanasrifuhu, yang di situ kami muliakan itu Baitullah, wa nu'azzimuhu, dan aku agungkan itu Ka'bah, wa nuwaqqiruhu. Bibi'satin nabi, yaitu akan diutusnya seorang nabi al-ummi, yang ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yaitu Nabi Muhammad shalawatullah wassalamu alaihi khatamil anbiya, yang menjadi terakhirnya para nabi. Jadi ini suatu tanda akan lahirnya seorang nabi, bahwasanya Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhi kisah ashabil fil, kisah atau cerita singkat daripada ashabul fil itu adalah wal ihtisar wa takrib qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud. Diceritakan sebelumnya itu adalah ada cerita itu ashabil ukhdud, yaitu kaum yang menggali parit. Jadi pasukan yang menggali parit. Ada pasukan yang menggali parit. Zanawas, taqaddama fi qissati ashabil ukhdud. Zanawas, ada seorang raja namanya Zanawas, wa kana akhiru mulki Himyar. Ini adalah terakhirnya kerajaan Himyar. Terakhirnya kerajaan apa namanya? Kerajaan wa kana musyrikan. Dia itu musyrik. Musyrik itu dia menyekutukan Tuhan, penyembah berhala. Paham ya? Wa alladzi qatala ashabul hudud, dia itu adalah yang membunuh, yaitu ashabul hudud, orang-orang yang membuat parit, orang-orang yang membuat parit. Wa kanu nasara. Pembuat parit ini zaman sebelum Islam itu disebut dengan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, ya, yang dianggap orang beragama itu orang Nasrani yang awal. Nasrani awal itu, jadi Nasrani sebelum datangnya Islam itu ada kaum. Jadi nabi-nabi yang sebelumnya itu ada 6 kaum Nasrani, yang orang mengikuti agama-agama samawi, sebenarnya Yahudi. So, kemudian yang awal itu adalah mengakui Tuhan yang Maha Esa. Paham ya? Terus kemudian ini orang-orang yang beragama ini terjadi sebelum Islam. Terjadi sebelum Islam. Ini semuanya ada kurang lebih qariban min 20 alfan, ada kurang lebih 20.000. 20.000 itu dibantai semuanya. Ada 20.000 dibantai. Jadi pembantaian zaman dahulu itu Masya Allah. Seperti di Al-Aqsa saja, di Al-Aqsa Palestina itu masjid itu pernah dibantai umat Islam. Itu di dalam sejarah ada kurang lebih 70.000 umat Islam dibantai. Kurang lebih 70.000 dibantai. Lah ini kalau zaman Uhdud ini adalah kurang lebih 20.000. Kurang lebih 20.000 dibantai oleh Raja Himyar yang musyrik tadi. Namanya adalah
Wakana apa itu apa Dzanawas. Maka kemudian yang selamat itu hanya satu saja. Yang selamat itu satu yang namanya adalah waqad nasara wa kana qariban 20 alfan. Falam yafad illa Daus dzu Sa'labah. Kecuali yang selamat itu namanya adalah ada namanya Daus dzu Sa'laban. Dzu Sa'laban. Namanya siapa? Daus dzu Sa'laban. Fadzahaba maka dia kabur minta tolong sama Kaisar atau Kaisar Raja Syam. Syam itu kurang Syria ya. Wa kana Nasranian, sama dia orang agama Nasrani juga. Yang dibunuh tadi kan orang Nasrani dan Raja Syam juga orang Nasrani. Wa kataba ila Najasyi, maka kemudian Raja Syam itu menulis surat perintah kepada Raja Najasyi. Orang Najasyi itu daerah Habasah. Raja Malakal Habasah, Raja Habasah, liqaunihi aqrab ilaihim, karena Habasah itu lebih dekat ke kawasan itu. Pemasa mau Amiraini, maka kemudian mengutus dua menterinya, Aryad dan Abraha. Namanya siapa dua menterinya? Aryad dan Abraha. Aryato atau Abraha atau Aryad ya. Aryad dan Abraha. Abraha itu bin Sobah Aba Yaksum fi Jaisin Kasib, di dalam pasukan perang. Jadi pasukan perang itu Aryad dan Abraha. Wadakhul Yaman, maka kemudian mereka kedua pasukan besar yang dipimpin oleh dua ini namanya Aryad dan Abraha masuk kota Yaman, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Mereka itu masuk pasukan dimasukkan, tapi masuk disembunyi di rumah-rumah. Jadi rumah-rumah Yaman itu semuanya sudah dimasuki semua oleh pasukan ini, pasukan Abraha sama Aryad ini. Karena raja yang membunuh itu adalah Raja Yaman, ya Raja Yaman tadi. Maka kemudian setelah itu diserang dengan mendadak, maka akhirnya apa? Semuanya dikalahkan dan akhirnya raja yang telah membunuh kaum Uhdud yang ada kurang lebih 20.000 kabur naik perahu dan akhirnya tenggelam di perahu itu, mati. Jadi itu terakhir kerajaan Khimyar. Wastalabul mulk min Himyar wa halaka Dzunawas, sebab Dzunawas ghariqan fil bahri. Nah, setelah itu wastaqallal Habasah, maka memerdekakanlah Habasah malkal Yaman. Jadi kerajaan Yaman di apa itu berarti di bawah kekuasaan Habasah. Dan Al-Amrani pada saat itu diperintahkan, berarti yang memimpin negara Yaman, ya negara Yaman kan tadi dua amir, dua menteri, yang disusun adalah Aryad dan Abraha. Nah, setelah ditundukkan, maka dua ini itu disuruh mimpin. Kamu aja yang mengendalikan kerajaan. Dua orang, Abraha sama Aryato. Tapi akhirnya Abraha sama Aryato ini berkelahi sendiri, punya pasukan sendiri, dia punya pasukan sendiri. Akhirnya maunya masing-masing, saya saja yang jadi raja, kamu enggak, saya yang raja, sama-sama. Karena ini dan utusan Habasah sama-sama menteri. Akhirnya saling punya kepentingan masing-masing, mau perang ini, mau perang. Begitu akhirnya mau perang, akhirnya terus gini saja, daripada kita ini kan pasukan kita ini pasukan sama ini. Yang punya masalah kan kalian berdua raja. Ini aja punya usul. Yang ingin jadi raja, apa itu Aryato sama Aryad sama Abraha, kamu perang aja. Siapa yang terbunuh, maka siapa yang menang maka jadi raja. Yang siapa yang bunuh berarti tidak akan jadi raja. Maka akhirnya mereka punya kesepakatan, dua raja itu Abraha sama Aryato ini perang sampai Abraha itu, karena waktu itu kan kalau orang perang itu pakai baju-baju besi, ya. Tapi akhirnya kena sabet, hidungnya putus. Si Abraha ini hidungnya putus. Terus kena sobek mulutnya, mukanya kena sobek, mulutnya kena sobek. Dia sudah hampir dibunuh. Si Abraha ini. Tapi dia itu punya pembantu, pembantu budak yang sangat membela dirinya. Begitu mau dibunuh, maka kemudian pembantunya ini membunuh sama Aryato ini. Aryato padahal kan sesungguhnya satu lawan satu, tapi si Abraha punya anak buah langsung membunuh si Aryato ini. Aryato langsung akhirnya mati.
Akhirnya Abraha Aryato faqatala wa raja Abraha fadarabu bisayfa fasara ma'anfau wa famahu wa syaqqa wajhu wa hamala atudah. Namanya budaknya itu namanya yang dimerdekakan Atudah, Maula Abraha, namanya Atudah. Faqatala wa raja Abraha kharijan, maka kemudian Abraha pulang dalam keadaan luka, berobat, diobati, dan kemudian dia memimpin Yaman itu. Yaman itu dipimpin oleh Abraha, paham ya? Kemudian dia mendidik pasukannya dengan kuat. Abraha ini mendidik pasukannya. Nah, tapi karena yang pertama itu kan Raja Syam, begitu dia tahu, loh, yang saya utus untuk membebaskan kok sekarang mengangkat dirinya, bahkan terjadi peperangan di antara pasukan itu, perebutan kekuasaan, Aryato sampai terbunuh, ya. Maka kemudian si Raja Syam yang pertama, ini kan utusan Raja Habasah ini, Abraha sama Aryat ini utusan Raja Habasah, ya, Raja Habasah ini atas permintaan Raja Syam, raja yang lebih besar lagi, Kaisar di Syam. Maka kemudian bersumpah Raja Syam, saya akan bersumpah akan saya musnahkan kamu, akan saya tenggelam pokoknya akan saya jadikan ubun-ubun kamu saya tenggelamkan di tanah. Nah, ini raja. Maka ini Abraha ketakutan. Akhirnya dia utusan ke sana, pokoknya membawa hadiah, membawa bahasa-bahasa yang pokoknya merendahkan diri. Raja Syam itu kemudian dia berjanji dia mengirim pasir. Dia kata mengirim pasir. Tuan Raja, tolong Anda menginjak ini pasir. Anggap saja ubun-ubun saya adalah di situ. Bahwa saya siap tunduk di bawah kekuasaanmu, ya. Siap tunduk di bawah kekuasaanmu. Kalau saya tidak tunduk maka siap kami dimusnahkan. Seolah-olah seperti itu. Si Abraha ini minta berjanji kepada Raja Syam itu. Maka akhirnya Abraha, karena dia berjanji pula, saya akan bangunkan suatu tempat ibadah yang sangat mewah, istimewa, yang belum dibangun oleh negara-negara manapun juga. Maka akhirnya Abraha ini karena janjinya seperti itu, maka akhirnya Raja Syam bisa menerimanya dan akhirnya Abraha ini membangun gereja, membangun tempat ibadah. Karena zaman dulu memang belum ada tempat ibadah yang lain. Kalau ibadah ya gereja itu, ya. Gereja, atau kalau di Palestina ya berarti tempat ibadahnya orang-orang Yahudi itu. Belum ada Islam waktu itu, belum ada Islam yang dibawa Rasulullah, karena Rasulullah belum paham ya. Maka kemudian akhirnya dia membangun suatu tempat ibadah yang sangat tinggi, yang sangat mewah, yang sangat istimewa. Nah, setelah itu terus dia punya kemauan begini. Saya mau pokoknya ini tempat yang paling istimewa, porosnya tempat-tempat ibadah semuanya harus datang ke sini. Orang-orang Mekah, katanya orang-orang Mekah itu kan sudah punya tempat ibadah sendiri, katanya Ka'bah. Jadi benar. Mau saya perintahkan, saya paksa orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy juga ibadah di sini. Tidak boleh ibadah lagi di sana, karena ini tempat yang istimewa. Namanya saking tingginya itu, karena saking tingginya dinamakan dengan namanya Al-Qolis. Al-Qolis itu karena apa? Kenapa dinamakan Al-Qolis? Sebab orang kalau begitu melihat si tempat ibadah ini harus melihat ke atas begini. Saking tingginya sampai kalau orang pakai songkok, itu songkoknya harus sampai jatuh. Kalau pakai begini songkoknya sampai mau jatuh. Ini Al-Qalanswah atau pecinya itu mau jatuh. Saking tingginya bangunan itu, saking tingginya. Maka kemudian Abraha ini punya niatan, ini yang salah. Jadi yang kesalahannya di sini, Abraha itu punya kesalahannya itu gini. Dia mau memaksakan agama lain. Itu masalahnya. Jadi kita itu kalau beragama tidak usah punya keinginan memaksakan kehendak untuk agama orang lain memeluk kita, ke agama kita. Orang lain juga harusnya seperti itu. Tidak usah memaksa. Lah ini Abraha kesalahannya adalah mau memaksa
orang-orang Arab mau dialihkan ibadah hajinya. Waktu itu kan ada haji juga, tapi model zaman-zaman jahiliyah. Ya, ada haji ke Mekah mau dipindahkan ke gereja yang dibangun oleh Abraha, yaitu yang ada di Son'a itu ya. Kemudian akhirnya apa? Yang terjadi pertentangan. Masa kita punya agama, punya tempat ibadah sendiri di Ka'bah, disuruh ke sana. Nah ini masalahnya. Jadi kalau sudah main memaksa kepada orang lain beragama itu menjadi kacau. Maka akhirnya apa? Orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy juga agama orang juga para penyembah-penyembah berhala tapi orangnya di Quraisy. Maka akhirnya ada yang sampai membuat kekacauan, ada yang datang ke sana membuat kehancuran, membuat onar, kerusakan, bahkan wakil diketerangan bikin kotoran-kotoran manusia ditabur di tempat ibadah itu, bahkan ada yang mengatakan sampai dibakar, pokoknya bikin hancur. Karena ketahuan terus orangnya kabur, tapi karena dia mengetahui orang-orang sana dilaporkan karena Pak Abraha bahwasanya tempat ibadahnya dikasih hina oleh orang-orang Mekah, maka dia bersumpah, saya akan hancur leburkan Mekah. Maka aku hancurkan semuanya, aku ratakan Mekah itu, aku ratakan pula Ka'bahnya itu. Maka dia datang dengan pasukan, wakil itu ada sampai puluhan gajah, pimpinan gajahnya yang paling terbesar namanya Mahmud. Namanya Mahmud, itu pimpinan gajah yang terbesar. Ya Allah. Maka kemudian setelah itu sudah mendekati Ka'bah, sudah mendekati kawasan Ka'bah, berhenti. Dan kemudian dia rampas kanan kiri dirampas barang-barangnya orang Mekah, sampai kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib punya onta 200 ontanya itu dirampas oleh Abraha ini. Dirampas oleh Abraha. Masya Allah, 200 onta. Terus akhirnya Abdul Muttalib itu datang menemui Abraha. Terus dia Abraha, saya datang ke sini, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ada apa? Ini tapi pakai penerjemahnya sana ya. Saya minta onta saya itu 200 kembalikan kepada saya. Ini Abraha heran. Saya heran sama kamu. Saya kesini jauh-jauh ini, urusan saya yang terpenting bukan masalah merampas onta-onta ini, orang-orang Mekah ini. Tapi yang terpenting adalah saya ingin menghancurkan kau punya agama itu. Ka'bah kamu itu akan saya ratakan dengan tanah. Katanya Abdul Muthalib, dia tahu orang Mekah pasti kalau urusan fisik, urusan pasukan pasti kalah. Abraha itu pasukannya luar biasa besarnya, pasukannya sangat terlatih, pasukannya senjatanya lengkap, pasukannya ada gajahnya yang sangat banyak. Gajah itu dipersiapkan gini, gajah itu nanti akan diikat pakai tali-tali yang sehingga nanti akan ada pengait-pengait yang masukkan ke Ka'bah. Tiang-tiang Ka'bah mau ditarik dengan gajah itu, sehingga nanti Ka'bah akan hancur lebur. Nah, katanya Abdul Muthalib, urusan saya ini pemilik onta, jadi urusan saya adalah onta kembalikan ke saya. Urusan Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Tuhan semesta alam. Kau punya urusan dengan Tuhan, urusan saya punya onta kembalikan. Itu urusan Ka'bah, kamu punya urusan dengan Tuhan. Katanya Abraha, dia bilang begini, Abraha, dia tidak sanggup menghalangi, Tuhanmu tidak akan sanggup menghalangi pasukanku ini. Katanya Abdul Muthalib langsung jawab, kamu tidak akan mampu menandinginya. Saat Abdul Muthalib, kamu tidak akan mampu menandinginya. Jawab Abdul Muthalib. Akhirnya apa yang terjadi? Perselisihan seperti ini. Maka akhirnya sudah Abdul Muthalib, aku tidak mampu lagi, tidak mampu melindungi kamu Ka'bah. Ini orang-orang Quraisy ini, aku tidak mampu lagi melindungi kamu Ka'bah. Kamu ada pemiliknya, aku tak ngungsi. Jadi orang-orang Quraisy ngungsi, lihat dari atas bukit-bukit jauh sana, sama jauh-jauh sana, pokoknya kecil-kecil semuanya sana, daripada kamu dihancurkan sama Abraha. Ayo ngungsi semuanya. Orang Quraisy ngungsi semuanya jauh-jauh. Lihat bagaimana Mekah mau dihancurkan sama Abraha. Tapi begitu sudah mau digerakkan, Abraha mau menggerakkan pasukannya digerakkan, gajah itu aneh. Gajah itu begitu mau diarahkan ke Ka'bah, jerum tidak mau bangkit-bangkit. Kuda-kuda tidak ada yang mau bangkit.
Tapi begitu diarahkan ke lain arah, pokoknya kata Ka'bah itu arah sana semua tidak mau gerak. Tapi kalau arah ke sana mau gerak, ke sana gerak, ke sana cepat lari. Tapi begitu berhenti disuruh arah Ka'bah, tidak bisa bergerak. Ya Allah, terus akhirnya pokoknya tetap dipaksa. Maka akhirnya Allah menurunkan namanya burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Burungnya itu ya semacam kayak apa? Burung alap-alap, burung Raja Wali itu. Burung Raja Wali. Raja Wali itu kayak membawa batu yang sangat panas. Yang logikanya kalau tidak atas kekuasaan Allah, dirinya mesti hancur. Dia membawa setiap burung membawa batu 3. Di genggam cakarnya itu membawa masing-masing 1, di paruhnya 1. Terbang. Ini pokoknya sudah ada namanya masing-masing. Abraha ini, si ini. Namanya sudah ada masing-masing. Begitu langsung dilemparkan, dimasukkan dari jatuh di sini, walaupun di sini ada helm besinya tembus sampai ke bawah, sampai gajahnya hancur lebur. Maka diterangkan seperti seperti ka'aswi makul, seperti daun-daun yang dimakan burung, hancur lebur. Terus saking panasnya, kemudian jasad-jasadnya itu kan kemudian tidak ditemukan lagi. Jasad-jasadnya sudah tidak ada yang ditemukan lagi karena sudah hancur berkeping-keping saking panasnya itu. Saking panasnya, kau bayangkan bagaimana ini kepala ada besi ada batok kepalanya, semuanya hancur tembus sampai ke bawah sampai gajahnya, semuanya hancur lebur. Sehingga kemudian ya serpian mungkin kemudian waktu itu ya diibaratkan sampai serpian manusia itu kayak enggak ada bekasnya. Kalau pemainnya mati kan di pedang, ada membusuk tulangnya masih ada, enggak. Wong itu saking panasnya itu hancur lebur kayak menjadi debu, Itu enggak bisa tidak. Ini ada yang kabur lari ke sana, minta pertolongan. Satu pasukan minta pertolongan dari kerajaan yang lain karena pasukan kita hancur lebur sana. Sampai di sana memang disengaja, burung itu mengikuti dari jarak jauh. Begitu laporan sudah selesai, sana semua kamu punya pasukan, langsung burung melemparkan batu, seret di depan raja yang minta bantuan itu, langsung hangus, hancur berkeping-keping. Ini masya Allah. Jadi ini suatu nikmat orang Ka'bah. Jangan macam-macam lah sama Ka'bah. Maka kalau kamu punya hajat, berdoa di depan Ka'bah. Kalau kamu berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, pokoknya kamu ya Allah. Makanya kamu kalau bisa yang santri-santri minta sama orang tua ngomong baik-baik, Pak, ayo kita umroh, Pak, gitu ya. Ngomong itu yang baik, ayo Pak kita umroh, gitu ya, paham? Paling berapa sih? Ya. Kalau iuran kalau nyimpen setiap bulan 1 juta, insya Allah berangkat ya. Paham? Berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya mohon dengan keagungan Ka'bah, robahlah diriku kepada sebaik-baiknya perilaku, robahlah perilakuku kepada sebaik-baiknya perilaku, ya. Jadikanlah aku menjadi orang ahlal ilmi wal khair, dan jangan dijadikan kami menjadi ahli syarr wad dhair. Nah, gitu. Minta di hadapan Ka'bah. Paham apa paham? Ka'bah itu mualati karena ada yang membuat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang-orang seluruh dunia mendoakan di sana. Makanya hati-hati. Saya itu kemarin di sana, salah satu yang saya doa ketika itu kan orang-orang haji itu semuanya tidak boleh pegang Ka'bah karena katanya di pagar keliling. Kita di sana di pagar keliling. Saya berdoa, ya Allah, bihaqil Ka'bah, saya mohon dengan keagungan Ka'bah, salimil muslimin wal muslimat min fitnati orang-orang pemegang kebijakan yang di Mekah ini. Alhamdulillah, artinya saya minta keadilan atau minta supaya dengan keagungan Ka'bah, bihaqil Ka'bah, dengan keagungan Ka'bah, bihaqi birabbil Ka'bah, dengan keagungan dengan Tuhannya Ka'bah, saya mohon selamatkan orang Islam. Orang Islam jauh-jauh tidak bisa pegang Ka'bah, tidak bisa sentuh Hajar Aswad, kasihan. Saya itu berdoa seperti itu. Alhamdulillah,
Setelah itu sampai saya Madinah, langsung sudah dibuka pagarnya, itu sudah dibuka. Pokoknya kamu berdoa di depan Ka'bah, minta betul-betul, menangis di depan Ka'bah. Hatta kalau kamu banyak dosa, minta di depan multazam, menangis. Kamu di depan multazam minta ampun sama Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta rezekinya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultan. Allah salaka Allah bihaqqi asma'ika al-ma'zam, nasalaka Allah bihaqqi nasalaka Allah bihaqqi asma'ika Allah wa bihaqqi nasalaka Allah bihaqqi arsyikal azim, nasalaka Allah bihaqqi samawati wal ardi, nasalaka Allah bi nuri samawati, nasalaka Allah bi nuril qur'anil karim, nasalaka Allah bihaqqil ka'bah wa nasalaka Allah bi rabbil ka'bah, nasalaka Allah bihaqqi man tawafa bil baitil atiq. Ya Allah, nasalaka Allah bihaqqi man shalla fil makkah wal madinah yaman. Ya Allah, bihaqqi jamalika musyriqil ardi la maghari. Ya Allah, anta ja'al ahlan zurriyatan Allah min ahli al-ilm khairul lana ja'alna wa min ahli syarab tublana Allahumma sahhah wa lafiyah wassalamu al barakah fi din. Allahumma a'izzal islam ala qidal sunnah wal jamaah. Allahumma a'izzal islam ala qidal sunnah wal jamaah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal muslimat ala qidal sunnah. Allahumma sallim bil muslimat ya Allah min jamil afat wal baliyat wa jamil fitan fid din wad dunya wal akhirah innaka la tuzil qadir. Allahumma ja'alna al hadzuratan min ahli al-ilm khairul lana ja'alna sahhah wa lafiyah. Allahumma tawal amrana sahhah sadana shumardana dahadana sarh sudurana nawir qulubana bi nuri liman islam, nawir qulubana bi nuri ma'rifatika haqiqatil برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.